Lah aku duwe koin, jarine iso nggo tuku mobil le. Cemplung pret cemplung pret cemplung pret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat para antikar dan jadul? Benarkah uang koin ini sudah tergolong dalam uang koin kuno? Atau koin ini sudah terhitung langka? Apakah benar pula harganya sudah fantastis senilai jutaan, puluhan juta bahkan ratusan juta? Baik, coba kita akan simak fakta-faktanya bersama Bocil. Koin ini sering disebut dengan sebutan koin Rp500 melati kecil, kadang pula ditambahkan dengan sebutan kuning. Kenapa dia disebut dengan Rp500 melati kecil? Karena sebelumnya pernah dicetak pula koin Rp500 berwarna kuning dan juga bertema bunga melati dengan tahun cetak 1991 dan tahun 1992. Ini jika kita sandingkan memiliki gambar melati yang lebih besar untuk yang tahun lebih tua, untuk yang tahun lebih muda sama-sama berwarna kuning. Di tahun lebih muda ini gambar bunga melatinya lebih kecil. Menurut data katalog, kedua desain Rp500 kuning ini terbuat dari material campuran antara aluminium dan perunggu. Jika ada isu yang menyatakan kedua desain ini terbuat dari emas, sebagai masyarakat yang memiliki pola pikir yang waras, tentu tugas kita adalah ikut membantu meluruskan isunya. Kembali ke topik, setelah saya mengamati dari berbagai sumber, dari berbagai media berita, bahkan di website resmi Bank Indonesia, saya tidak menemukan artikel apapun tentang pemberitahuan Bank Indonesia telah menarik uang ini. Dan tidak ada pernyataan dari Bank Indonesia secara resmi apapun yang menyatakan uang ini tidak berlaku. Uang ini dicetak 5 periode tahun, yaitu tahun 1997, kemudian lompat tahun 2000, 2001, 2002, dan 2003. Hingga sampai saat ini saya belum menemukan data yang pasti ada total berapakah jumlah keping uang koin ini dicetak. Jika di antara para sahabat-sahabat yang tahu datanya, diharapkan bisa berbagi pengetahuannya di kolom komentar. Tapi saya meyakini koin ini dicetak dalam jumlah banyak, ditambah lagi dia dicetaknya 5 kali tahun. Sementara belum ada pergerakan dari Bank Indonesia yang menyatakan untuk menarik koin ini, sehingga keberadaannya di masyarakat masih sangat melimpah. Lalu kenapa sepertinya koin ini sudah mulai jarang? Sebenarnya bukan jarang, tapi telah tergantikan dua generasi setelahnya, yaitu yang generasi desain Rp500 melati putih yang berbahan aluminium, dan ada pula Rp500 Simatupang. Karena tergeser dua generasi desain berbeda ini, membuatnya seperti sudah mulai jarang. Ditambah ada beberapa masyarakat yang sudah mulai menyimpan uang koin ini. Kebanyakan yang menyimpannya sebagai investasi karena terpengaruh isu yang beredar, menganggap koin tersebut sudah kuno dan menganggap koin itu akan bernilai fantastis. Padahal di warung, di pasar, maupun di minimarket masih gampang ditemui. Bahkan masih digunakan sebagai alat transaksi yang sah, yang senilai. Lah aku duwe koin, jarine iso nggo tuku mobil le. Ora, ngapusi kuwi. Terus iso nggo tuku apa? Jajan. Oh, jajanan to. Tenan ora? Tenang. Uang yang masih diterima di masyarakat sebagai alat tukar transaksi yang senilai jika dijual lebih dari nominalnya, saya rasa bagi yang beragama Islam tahu bahwa itu riba. Lalu benarkah ada yang menjual dengan harga jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta? Jawabannya adalah ada, tapi yang menjadi pertanyaan, sudah pernah terjual atau tidak? Contoh, kalian bisa melihatnya di e-commerce. Nanti kalian bisa lihat sendiri di Shopee, Bukalapak, maupun Tokopedia. Ketik di pencarian kata kunci sesuai koin ini, lalu filter di harga termahalnya. Nanti kalian bisa mengamati penjual membandrol dengan harga yang fantastis. Tapi jika diamati dari ratingnya, belum ada ulasan, belum ada bintang, menunjukkan dengan harga yang fantastis tersebut belum pernah terjual. Sama sekali tidak ada yang membeli. Jadi kesimpulannya, koin ini bukan uang kuno, belum langka, masih bernilai tukar sesuai nominal, belum bernilai jual mahal. Pernyataan saya ini masih bisa bertahan hingga sampai nanti Bank Indonesia menyatakan koin ini tidak berlaku lagi sebagai alat tukar yang sah. Jadi ketika Bank Indonesia nanti menyatakan tidak berlaku, maka video ini kadaluarsa. Jikalau nanti sudah mulai kuno, saya rasa nilai jualnya juga tidak akan jauh dari nominalnya, tidak akan fantastis. Jadi jika di antara kalian melihat konten-konten maupun postingan di media sosial yang memberitakan uang koin ini bernilai fantastis, itu hanyalah bentuk pembodohan. Yang bocah kecil saja tahu dan tidak ingin dibodohi,
Tentunya yang lebih dewasa juga tidak ingin dibodohi. Dan saya yakin orang-orang yang menyimak video ini adalah orang-orang yang cerdas dan orang-orang yang waras. Tapi apakah uang koin ini sudah mulai dikoleksi? Ya, kalau untuk koleksi, sudah ada yang mulai koleksi. Tapi itu biasanya mereka yang mengumpulkan set tahun lengkapnya, kemudian mengejar kondisinya. Umumnya yang masih berkilau alami, yang masih dalam segel roll asli BI. Dan berikutnya mereka juga mencari dari segi error koinnya. Itu pun yang koleksi masih sangat jarang. Dan mencarinya pun dengan cara mereka sendiri, bukan dengan cara disiarkan ke khalayak umum. Jika ada konten maupun postingan yang menyiarkan uang koin ini mulai dicari oleh kolektor dengan harga mahal, saya meyakini orang tersebut bukanlah pecinta uang kuno, bukan orang numismatik, bukanlah seorang kolektor. Mereka hanyalah orang pencari perhatian dan pencari viewer saja. Akibat dari ulah mereka, orang-orang pecinta uang kuno dan kolektor tercemari dan dianggap mempermainkan masyarakat. Padahal sumber sesaknya itu bukan dari pecinta uang kuno maupun bukan dari kolektor. Saya rasa cukup apabila ada salah kata maupun ada nada-nada kesombongan yang saya sampaikan membuat hati kalian bergejolak. Mohon dimaafkan.